Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Abebi Sukmawati ingin menjawab pertanyaan. Adapun yang pertama yaitu mengapa keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan penting dalam pariwisata, khususnya di bidang perjalanan wisata. K3L sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam perjalanan wisata, karena dengan seiringnya berjalannya waktu, setiap wisatawan yang dibawa pasti akan mendapatkan K3L, dan K3L itu sangat dibutuhkan dalam menangani dan mencegah terjadinya kecelakaan pada saat berwisata. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan yaitu seperti kecelakaan bus. Yang pertama itu yang dilakukan adalah mengamankan para wisatawan. Setelah itu kita harus menghubungi pihak berwajib dan mengamankan para wisatawan. Dan soal yang kedua itu berikan contoh penerapan dan pengendalian bahaya dan risiko dalam industri pariwisata. Adapun bahaya dalam industri perjalanan pariwisata, misalnya ketika kita berwisata di tempat alam pasti lantainya berlumut. Dengan hal itu, adapun bahaya yang dapat didapatkan yaitu lantai yang licin ataupun jalan yang licin. Resiko yang biasanya terjadi dalam lantai yang licin yaitu wisatawan dapat cedera dan terjatuh akibat lantai yang licin. Antisipasi yang dapat dilakukan yaitu sebagai seorang guide, kita harus menghimbaukan kepada wisatawan agar memperhatikan langkahnya ketika berjalan. Dengan hal ini dapat meminimalisirkan terjadinya kecelakaan. Berikan contoh persyaratan K3L dalam industri pariwisata. Yang pertama, saya akan menjelaskan dapur. Adapun alat K3L yang dibutuhkan pada saat di dapur yaitu safety shoes. Safety shoes berfungsi untuk menghindari adanya benda jatuh yang langsung terkena pada kaki. Di safety shoes juga terdapat besi yang berfungsi sebagai apabila terjatuh pisau di atas sepatu tidak akan mengenai langsung ke kaki. Kedua itu topi koki. Topi koki berfungsi untuk membersihkan atau mensterilkan rambut agar tidak terjatuh ke makanan. Itu merupakan higienis dari sebuah restoran. Yang kedua, saya akan mengambil restoran. Dalam restoran kita membutuhkan alat K3L yaitu floor mat. Floor mat berfungsi untuk mencegah lantai yang licin. Apabila ada gelas yang jatuh tidak dapat pecah secara langsung dan minimalisirkan terjadinya kecelakaan pada saat barista membuat kopi ataupun menyajikan minuman pada pengunjung. Yang kedua itu apron. Apron berfungsi untuk melindungi pakaian kita dari kotoran, baik itu dari tumpahan minuman ataupun makanan. Apron juga sebagai APD yang digunakan pada saat di restoran. Baik, saya akan menjawab nomor 4 yaitu berikan contoh situasi darurat dalam industri pariwisata dan bagaimana kita harus menghadapi dengan situasinya. Seperti contohnya ketika kita sedang menginap di hotel dan di hotel terjadi situasi darurat yaitu kebakaran. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila kita membawa wisatawan untuk menginap ke hotel sebagai guide, kita harus mengarahkan para wisatawan untuk berkumpul untuk menuju pintu keluar atau pintu darurat melalui tangga darurat. Kita dilarang menggunakan lift karena pada saat terjadi kebakaran, listrik semua dipadamkan. Dan setelah melewati tangga darurat, kita mengarahkan para wisatawan berkumpul di titik kumpul atau yang biasa disebut assembly point, dengan tujuan titik kumpul itu titik teraman untuk kita mengevakuasi para wisatawan dan para pengunjung yang berada di hotel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, apa yang dimaksud dari penilaian situasi. Adapun penilaian situasi yaitu pada saat kita mau melihat situasi, kita harus menilai apakah kita dapat menangani situasi tersebut. Contohnya, apabila terjadi kecelakaan, jangan
bencana agar tidak terburu-buru pada saat melakukan penanganan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu apa yang dimaksud dengan pertolongan pertama dan memberikan contoh dalam industri pariwisata. Pertolongan pertama adalah bentuk penanganan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana apabila terjadi kecelakaan kita dapat melakukan pertolongan pertama seperti RJP atau CPR, ataupun ada kecelakaan kita dapat membalut luka dengan instruksi yang telah diajarkan dalam pertolongan pertama. Adapun contoh dalam bidang industri yaitu ketika wisatawan mengalami henti jantung akibat tenggelam. Kita harus melakukan RJP atau CPR. CPR dilakukan dengan tujuan untuk memasukkan udara ke rongga tenggorokan dengan tujuan menyadarkan pasien. Setelah melakukan CPR, kita harus menghubungi pihak berwajib yaitu ambulans untuk menangani korban lebih lanjut. Baik, saya akan menjelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu jelaskan penerapan K3R dalam berbagai kegiatan pariwisata. Saya akan menjelaskan berenang bersama ikan hiu. Adapun K3R yang dapat diterapkan dalam kegiatan berenang bersama ikan hiu, sebelum itu kita akan menuju ke kolam menaiki kapal selama 5 menit. Adapun alat yang harus digunakan yaitu baju renang dengan pakaian yang lengkap. Setelah itu kita bisa pemanasan terlebih dahulu sebelum memasuki kolam agar tidak terjadi kram pada kaki. Sebelum memasuki kolam ikan hiu besar, kita akan dilatih di kolam ikan hiu yang kecil yang berisi ikan hiu yang masih kecil, dengan tujuan supaya kita tidak merasa ketakutan apabila berenang bersama ikan hiu yang lebih besar lagi. Sebelum itu, adapun larangan yang tidak boleh dilakukan dalam wisata ini, kita tidak diperkenakan memakai baju renang yang mencolok, karena jika memakai baju renang yang mencolok, ikan hiu akan memikir kita adalah mangsanya karena warna baju renang tersebut mencolok. Yang kedua itu, untuk berusia 10 tahun ke bawah tidak dianjurkan mengikuti wisata ini dikarenakan apabila anak di bawah 10 tahun dapat beresiko ikan hiu akan mengira mangsanya karena gerakan tubuh dari anak di bawah umur 10 tahun sangatlah lincah. Begitu pula dengan usia lanjut tidak diperkenakan. Karena ketika berenang dalam keadaan lambat, apabila terjadi kecelakaan atau hiu memangsa lansia tersebut, gerakannya akan sangat lambat. Setelah itu, penerapan K3R di wisata tersebut sangatlah banyak. Untuk memasuki kolam tersebut maksimal itu 5 orang bersama pemandu. Dan kita tidak boleh turun ke bawah jika belum memberi makan ikan hiu sampai kenyang. Dengan tujuan memberikan makan ikan hiu sampai kenyang bertujuan untuk ikan hiu tersebut tidak memangsa kita apabila kita sedang bermain atau bersuah foto bersama ikan hiu tersebut. Akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan pernyataan berikut. Yang pertama saya akan menjawab yang bagian A, yaitu identifikasi bahaya fisik terhadap kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jika kita melakukan RJP atau CPR, diharap untuk kita sebagai pemandu untuk menolong wisatawan agar mensterilkan tempat sekitar agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Kedua, kita harus menjaga fisik kita sehat agar pas saat kita menolong bukan kita yang menjadi korban. Ketiga, pastikan sebelum melakukan RJP, keadaan sekitar tidak membuat kita
tidak membuat kita bingung pada saat melakukan RJP. Baik, saya akan menjawab bagian B, minimalkan risiko langsung terhadap diri sendiri dan kesehatan serta keselamatan korban dengan mengandalkan bahaya sesuai praktik yang diterima. Mengendalikan bahaya sesuai praktik yang digunakan yaitu seperti pada saat membalut luka agar tidak terkontaminasi dengan apabila sedang menangani luka kecil ataupun besar, kita diharapkan menggunakan sarung tangan agar tidak terjadi infeksi pada korban dan kita tidak terkena virus dari korban. Terus setelah itu kita harus membalut luka korban dengan cara berhati-hati agar tidak melukai korban dan tidak melukai diri kita sendiri. Baik, saya akan menjawab bagian C, kaji tanda-tanda vital dan kondisi fisik korban sesuai dengan praktik yang diterima. Adapun tanda-tanda vital yang mesti dicek pada saat melakukan RJP yaitu kita harus mengecek bagian hidung apakah ada pernafasan apakah pasien bernafas, dan mengecek bagian nadi yaitu baik di leher maupun di tangan. Kedua, apabila kita melakukan RJP pada saat nafas buatan, kita harus memperhatikan apakah dada dan korban bergerak. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum